Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rukmosari Handayani dari SMK Bina Utama, JGP Angkatan 9 Kabupaten Kendal. Dengan fasilitator Bapak Edi Susiadi Permana dan Ibu Dwi Haryanti sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi yang ada pada modul 1.1. Berisi mengenai kesimpulan dan juga refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, sejatinya pendidikan adalah menciptakan manusia yang mencintai nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Inilah konsepsi pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan. Pendidikan memberikan tuntunan, menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tuntunan, penunjuk jalan, ataupun bimbingan terhadap segala kodrat atau potensi yang dimiliki anak supaya selamat, bahagia sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Upaya anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagaimana tujuan pendidikan, maka seorang pendidik harus memahami dan menyadari potensi bawaan dan keadaan zaman anak. Atau dalam bahasa lain, menurut Ki Hajar Dewantara disebut kodrat alam dan juga kodrat zaman. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai beberapa keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran akan berhasil apabila guru lebih mendominasi dalam proses pembelajaran, sebab guru berfungsi sebagai subjek penyampai ilmu pengetahuan. Yang kedua pun, saya juga meyakini bahwa kelas yang hening merupakan gambaran kegiatan belajar yang efektif. Saya pun juga sering memaksakan agar anak menyelesaikan tugas atau kegiatan sampai selesai dan memberikan hukuman kepada siswa yang tidak menyelesaikan tugas dengan cara mengurangi jam istirahat mereka. Kegiatan belajar pun selalu berada di dalam kelas. Murid juga lebih banyak mengerjakan tugas setelah mereka menerima materi yang saya sampaikan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, banyak pemahaman yang saya dapatkan. Saya merasa tercengang dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bagaimana selama ini saya telah membunuh karakter mereka sebagai seorang anak, memaksakan kehendak saya sebagai orang yang lebih tahu segalanya dibanding mereka. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan pun sangatlah bagus dan membuat saya mengerti bagaimana sebaiknya melakukan kegiatan pembelajaran dan memperlakukan anak-anak. Saya akan lebih mendorong dan juga menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar ia mampu mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Hal inilah membuat perubahan baik itu dalam perilaku dan juga pemikiran saya bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar, sehingga pembelajaran lebih terpusat kepada murid karena setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik. Saya pun harus mampu dan juga mengarahkan peserta didik sesuai dengan bakat dan minat. Kemudian, saya juga harus mampu menerapkan strategi dan juga model pembelajaran yang berkolaboratif serta variatif. Yang tidak kalah pentingnya, saya juga harus mampu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan minat dan juga kreativitas didik. Hal-hal yang akan saya rubah untuk mencerminkan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah saya akan memberikan berbagai hak mereka sebagai anak yang merdeka. Merdeka sebagai insan yang memiliki kebebasan untuk menentukan mana
yang mereka sukai, minati, dan mana yang tidak layak diberikan sebagai sebuah bentuk paksaan. Saya akan memberikan tuntunan kepada setiap individu dari anak-anak didik saya untuk mereka mampu mengekspresikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang mereka miliki. Untuk saya asah, saya tuntun, dan saya ayomi. Saya akan membiarkan mereka memilih cara belajarnya sendiri. Berikut implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan membuat kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas bersama siswa merupakan bentuk komitmen dalam menerapkan Merdeka Belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan melibatkan mereka, sehingga mereka pun berperan aktif dalam proses pembelajaran. Harapannya mampu menjalin kolaborasi dan juga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Saya juga akan menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Menuntun dalam mengembangkan potensi, minat, dan juga bakat siswa disesuaikan kekuatan kodrat dan juga kekuatan zaman kehidupannya. Pembelajaran disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Proses pembelajaran tidak hanya fokus pada tercapainya KKM, yaitu hanya mengutamakan aspek kognitif peserta didik, tapi juga berbagai aspek yang dikembangkan, baik itu afektif, psikomotor, sosial, maupun spiritualnya. Sesudah mempelajari modul ini, saya merasa yakin bahwa panggilan menjadi guru adalah tugas yang mulia. Guru menentukan peradaban suatu bangsa. Menjadi guru yang baik bukanlah hal yang mudah, sebab apabila saya mengajarkan hal yang tidak benar, saya bisa menghancurkan peradaban bangsa ini. Oleh sebab itu, guru harus selalu menjadi pembelajar sepanjang hayat, menyesuaikan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman, di mana saya ada untuk mendidik murid secara holistik dan juga kontekstual. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan juga menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.